Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin, Saya Rohim di channel YouTube IHA ya, Indonesian Hypnosis Association ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sugesti hipnotis ya. Jadi fakta seputar sugesti hipnotis. Jadi sugesti yang ternyata bukan sekedar kata-kata seperti itu. Jadi ternyata pengaruh kata-kata itu kan sangat besar sekali. Gitu. Jadi bukan hanya berucap gitu ya. Ada aturannya, ada susunannya sehingga bisa menembus bawah sadar seseorang. Dan kata-kata itu ya kita sering menganggap remeh kata-kata gitu. Kata-kata ya, kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, kalimat yang disusun menjadi sebuah paragraf dan sebagainya yang ternyata impact-nya itu sangat luar biasa dalam setiap kesendi kehidupan kita lah. Seperti itu. Kalau kita ingat bangsa kita merdeka juga dari kata-kata kan. Ketika kata-kata proklamasi kami dengan ini, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini, kan dari itu. Terus kemudian kalau tidak ada kata-kata nggak akan terjadi sesuatu sesuai kata-kata ya. Supaya lebih menguatkan lagi kaitannya dengan kata-kata gitu loh. Bahkan ada pisuan cangkemmu, itu berarti pentingnya kata-kata ya yang muncul dari cangkem. Cangkemmu itu mulutmu. Itu karena bahayanya kata-kata yang disampaikan mulut ya. Akhirnya berefek. Ya, kan ada yang bilang juga kata adalah senjata. Siapa saya lupa gitu artinya. Terus kalau orang yang tidak bisa berkata berarti tidak bisa mensugesti. Ya kan atau masih bisa? Sugesti itu kan wujudnya bisa macam-macam gitu. Baik, selain kata ada tulisan kan terjemah dari kata-kata yang dirangkai dalam termasuk bahasa tubuh juga merupakan kata-kata ya, bisa dimengerti. Bahkan kalau kita ketemu orang yang tidak paham bahasa kita dengan berkata secara tubuh, misalkan senyum, orang kan paham bahwa ini orang care dengan saya, gitu ya. Berarti memang sangat penting kata-kata itu dalam ranah hipnosis. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam setiap sendi kehidupan seperti yang saya bilang tadi. Dan yang mumpung saya ingat, biasanya yang paling sering saya sayangkan itu adalah ketika kita meremehkan kata-kata ini dan kita melakukan kata-kata yang sifatnya negatif, menjudge atau menghakimi, terutama biasanya untuk dari orang tua ke anak, itu yang sangat-sangat saya sayangkan. Kan gitu, banyak orang kadang tua tidak disadari orang tua ya. Kamu itu pemalas, seperti itu. Sambil ngomongnya sambil malas sekalian. Jadi sudah orang tuanya malas ya, menunjukkan postur tubuh yang malas, dia menunjuk anaknya pemalas. Terus anaknya juga berkali-kali lagi. Iya, berkali-kali. Kamu aja pemalas, kenapa saya nggak malas? Akhirnya terjadi seperti itu. Berarti efeknya bukan hanya kata, tapi sikap orang lain juga menimbulkan efek. Bisa jadi ya kalau misalnya dia tumbuh dan berkembang dengan kata-kata pemalas yang melabeli diri dia nanti ya jadi seorang yang memang benar-benar pemalas kan gitu. Dan itu baru pemalas, belum bodoh. Goblok. Tolol. Anak tolol, anak kurang ajar. Nggak tahu sopan santun dan sebagainya ya jadi anak mengalah gitu. Penakal gitu ya. Jadi sekuat itu kata-kata melekat dalam diri seseorang. Kalau misalkan kata-kata dari seorang yang mencontohkan nakal begitu ya, tapi di dalam diri orang tua tersebut tidak nakal, apakah ini akan menjadi efek sugesti yang sangat kan diulang-ulang juga repetisi gitu ya? Berarti memang fakta ya, kata-kata itu kayak tadi pemalas, orang tuanya rajin sekalipun juga nggak peduli kan? Yang dilabeli anaknya bukan orang tuanya. Orang tuanya tiap hari bangun pagi langsung kerja, langsung orang tuanya, ibunya misalnya langsung ngepel nyiapin rajin sekali, tapi anaknya udah diklaim pemalas. Ya sama aja. Cuma berdampak juga ya. Kecuali kalau misalnya nggak ada labeling pemalas, orang tuanya diem soal karakter anaknya, tapi orang tuanya mencerminkan sikap rajin. Nah, itu bisa jadi contoh. Jadi contoh rajin. Tidak ada labeling untuk malas di dalam otaknya gitu ya. Seperti itu. Punya pengalaman soal sugesti ini nggak? Nah, saya sendiri ya kena jadi korban dulu kena sugesti orang tua yang seperti itu. Positif atau negatif? Negatif banyak. Namun setelah saya paham pola bagaimana setidaknya mengatur, berhenti sampai berarti di sini lah. Di sini ya pada saat saya belajar tentang Oh, pemanaan bawah sadar tentang kata-kata, akhirnya saya paham, oh, ternyata
itu yang membuat saya jadi malas, kadang juga nakal sama orang, kadang juga sering nggak sopan sama orang tua, kadang malah sangat nggak sopan, bahkan orang tua tidur saya injek-injek karena dulu saking dijudge nakal itu. Nah, akhirnya saya sadar, oh ini harus saya rubah, ini harus saya ganti kata-katanya dalam diri. Akhirnya ya berubah gitu. Jadi memang hipnotis ini sangat bagus, dan fakta bahwa kata-kata itu sangat berpengaruh dalam bawah sadar kita. Bukan hanya sekedar kata, namun contoh yang tidak baik juga bisa memengaruhi diri kita. Nah, ini bisa jadi pembelajaran untuk Anda yang merasa tidak bisa keluar dari mental block ya. Saya sudah berusaha memaafkan diri saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa fokus, saya tetap nakal, saya tetap jadi orang yang jelek. Nah, ini silakan dirubah kata-kata Anda. Gitu ya. Karena kata-kata atau sugesti tadi tidak hanya melulu sesuatu yang sifatnya negatif. Tadi kan kita mencontohkan sesuatu yang negatif terus. Yang positif pun sebaliknya, anak yang dibilang rajin, pintar dan sebagainya, dan diulang-ulang, maka itu juga yang terjadi. Akan terjadi sesuai kata-kata. Jadi sugesti bisa positif, bisa negatif. Dan gimana cara menyusun sugesti yang baik, yang bisa benar-benar ngaruh ke anak, kayak ke orang, ke karyawan, ke siapapun, ada di materi yang kita buat di level 1 ya. Level 1 ya. Cara memberi sugesti. Itu kalau Anda salah menyusun kata, salah juga hasilnya. Hati-hati. Ikutlah kelas instan hipnosis level 1. Nah, akan sangat kuat lagi jika kata-kata itu akan juga diperkuat dengan sikap baik, gitu ya, Pak Erwin. Selain kita mengatakan rajin, ya kita juga rajin, benar. Betul. Maka dampaknya akan besar, impactnya akan besar pada lebih anak. Besar dan lebih cepat. Bukan hanya ke anak, ke karyawan, ke staf, ke tetangga. Kalau Anda bikin mempengaruhi tetangga ya, atau mungkin ada jomblo yang ingin mempengaruhi wanita. Bisa juga. Bisa juga dengan kata positif, sikap positif akan dan menunjukkan terpengaruhi dengan emosi itu kan menular, gitu ya. Ada tambahan sebelum kita akhiri? Ya, saya rasa itu sih intinya tadi ya, jangan menganggap remeh kata-kata, apalagi yang diucapkan oleh orang tua ke anak gitu, karena ya saya bodoh, siapa yang bilang orang tua saya gitu. Semacam seperti itu, harus lebih berhati-hati. Terus ya ikuti kelas kami lah supaya tidak terjadi hal-hal yang membingungkan Anda gitu ya. Bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami atau ke website kami di masterhypnotis.com. Gitu. Untuk saya cukup. Ada yang lain? Ya, saya nambahkan selain kata juga kasih contoh yang baik. Ini akan memperkuat sugesti hipnotis dan terjadi di dalam subjek atau orang yang dituju untuk dipengaruhi. Itu saja mungkin. Oke, saya rasa itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan kalau ada pertanyaan atau apapun mungkin boleh di kolom komentar juga. Jangan lupa like, comment, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.